Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Sehat jasmani dan rohani, siap belajar dan semangat belajar. Oke, seperti yang kalian lihat pada layar, kali ini kita akan mempelajari mengenai jembatan Wheatstone. Apa sih itu jembatan Wheatstone? Baiklah. Oke. Jadi jembatan Wheatstone atau hambatan jembatan Wheatstone itu adalah suatu rangkaian hambatan ya, yang resistor ya, yang tidak bisa ditentukan hambatan penggantinya, maksudnya ditentukan dicari nilai hambatan penggantinya, mau diselesaikan dengan rumus susunan hambatan seri maupun susunan hambatan paralel ya. Jadi contohnya misalnya gambarnya seperti ini. Nih. Ini kita tidak bisa serikan dengan R4. Kenapa? Karena ada tengah-tengah di sini ada R5. Jadi ini dan ini juga tidak bisa kita serikan karena di sini ada cabang lagi. Ya. Berarti ini dan ini tuh bukan seri tapi paralel. Gambar ini juga sama. Ini dan ini tidak bisa kita serikan. Ya, kenapa? Karena ada R5. Atau ini dengan ini tidak bisa kita serikan. Kenapa? Ini ada cabang di sini, ya. Jadi ini dan ini tidak bisa diserikan karena ada R5. Ini dan ini juga tidak bisa diserikan karena ada ini, ya. Begitu juga dengan gambar ini. Jadi jembatan Wheatstone itu ada 3 rangkaian. Boleh kalian hafalkan. Ciri-cirinya seperti rangkaian 1, rangkaian 2, dan rangkaian 3. Oke. Jadi ini dan ini tidak bisa kita serikan. Kenapa nih? Ada ininya, ada cabang di sini ya. Nah, ini dan ini tidak bisa kita serikan juga. Kenapa? Nih. Ada satu rangkaian hambatan R3. Ya. Jadi inilah 3 rangkaian hambatan jembatan Wheatstone. Jadi ciri-cirinya kan kalau kita punya misalnya ibu gini ada gambar nih. Misalnya hambatan ini ya, 3 hambatan ini. Ini bisa kita selesaikan. Ini dengan ini paralel dulu, Bu. Iya, betul. Ini dan ini diparalelkan dulu. Nanti dapat satu rangkaian hambatan pengganti. Lalu serikan dengan yang ini sesuai dengan pelajaran yang kemarin ya. Nah, yang ini bisa kita selesaikan. Ini dan ini seri, ini dan ini seri, baru nanti kita paralelkan. Misalnya R1 dan R4 kita serikan. Maka nanti gambarnya seperti ini. Misal ya, ini misal, jangan perhatikan ininya. Ini R2 dan R3 kita serikan. Maka nanti kita dapatkan satu hambatan pengganti ini. Gambar berikutnya apa? Paralel. Nah, ini bukan jembatan Wheatstone. Kenapa? Karena bisa kita selesaikan dengan menggunakan rumus seri maupun paralel. Nah, tapi kalau yang ini tidak bisa kita serikan. R1 dengan R4 tidak bisa kita serikan. Kenapa? Karena ada ini nih, R5 di sini cabang, ya. Sehingga ciri yang seperti ini atau gambar yang tadi ini adalah merupakan hambatan pada jembatan Wheatstone. Tapi bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, nih, ya. Katanya, jika perkalian silang antara R1 dan R3 sama dengan R2 dan R4, maka R5 bisa diabaikan. Jadi seolah-olah tidak ada. Nih, tengah-tengahnya nggak ada. Syaratnya apa? R1 kali perkalian silang ya. Jadi yang kamu lihat tuh yang membatasinya ini ya. R1 dengan R3. Berapa hasilnya? Sekian, misalnya hasilnya 10. Ini R2 dengan dikali R4. Hasilnya juga 10. Maka ini dianggap diabaikan. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, kalau gambarnya seperti ini, gimana cara menyelesaikan tadi yang sudah Ibu jelaskan? R1 dan R4 diseriin. R2 dan R3 seri juga. Nanti jadi satu rangkaian pengganti seperti ini. Baru
paralelkan, ya. Jadi syaratnya perkalian silangnya harus nilainya sama, ya. Ini kali ini harus sama. Berapapun angkanya. Misalnya ya, 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Nah, itu bisa kita selesaikan mencari hambatan penggantinya. Kenapa? Karena nilainya sama-sama 6. Jadi R5 kita anggap kita abaikan gitu. Begitu juga yang tadi sudah ya sama. Ini kalau ini pembatasnya ini. Berarti ini kali ini kali ini. Nilainya sama. R1 kali R3, R2 kali R4. Oke ya. Lanjut kita. Oke. Nanti kata ibu tadi, nih ya. Ini tinggal seriin. Nih. R1 dan R4 seri, jadi satu rangkaian pengganti. Kalau seri, dijumlahin saja hambatannya. Berapapun nilai di sini, ini R1, R4, aduh, mana nih? R1, R4 seriin. Kalau seriin dijumlahkan saja. R1 tambah R4, R2 tambah R3. Lanjut ke sini. Nih, R1 tambah R4. R2 tambah R3. Simbolkan saja karena ini seri, anggap aja yang atas misalnya rangkaian seri pertama, rangkaian seri kedua, misalnya gitu ya. Maka setelah kita dapatkan jumlahnya berapa, ya, bukan perkalian silang ya, tapi jumlah. Misalnya ini dapatnya 6, ini dapatnya 10. Nah, nanti 6 dan 10 itu masukkan ke sini. Kenapa? Karena tadi setelah diserikan dia akan diparalelkan gitu. Nih, paralelkan itu rumusnya 1 per RP sama dengan 1 per nilai yang ini tadi ya. Berapapun nilai di sini 6 misalnya ya. Tambah 1 per berapapun nilai yang di sini misalnya 10. Gitu. Ini untuk rangkaian paralel. Ada rumus lain untuk dua hambatan paralel. Jadi untuk dua hambatan paralel saja, contohnya seperti ini. Ini kan 2 doang, ya. Kalau ada 3 tidak bisa menggunakan rumus tadi, ya. Tidak bisa menggunakan rumus ini. Harus menggunakan rumus ini. Jadi ditambah 1 per RS3 gitu. Kalau hanya dua hambatan paralel, kita boleh menggunakan rumus ini. Ya, RS1 didapatkan yang tadi ya, dikali RS2 dibagi RS1 tambah RS2. Nanti pakai rumus ini maupun pakai rumus ini hasilnya sama. Oke. Sekarang contoh soal. Nih, contoh soal. Pembatasnya mana ini ya? Jadi mana perkalian silangnya? Perkalian silangnya ini kali ini kali ini. Sama tidak? Sama. 4 kali 2, 8. 8 kali 1, 8. Oh, berarti bisa kita mencari besar hambatan pengganti pada jembatan Wheatstone ini. Ya. Tentukan besar hambatan di antara AB. AB itu yang ini ya, AB. Oke. Salah. AB yang ini. Oke. Lanjut. Kita selesaikan. Nih, sudah ada perkalian silangnya. 4 kali 2. 8 kali 1 8. Oh, berarti bisa kita selesaikan. Ya, karena nilainya sama berarti arus yang mengalir lintasan B E adalah 0 ampere. Jadi maksudnya bisa diabaikan tadi penjelasan awal, ya. Nah, selanjutnya gambarnya akan seperti ini. Jadi seolah-olah ini kan nggak ada, ini dihapus. Kalau dihapus berarti gambarnya jadi ini dong. Nah, kalau ini gampang menyelesaikannya apa? 4 ohm dengan 8 ohm diseriin. Kalau seriin jumlah doang, Bu. Iya, betul. Ini juga seri, Bu. Nyambung. Iya, betul. Tambah doang juga, Bu. Iya. Ya. 3 ampere dan 12 ampere lagi, 12 ohm dan 3 ohm. Oke.
Nah, habis itu nanti jadi satu rangkaian pengganti seperti yang gambar tadi nih. Nih. Mana? Nih. Nih, yang ini ya. Balik lagi ke sini. Tapi kamu bayangkan saja ya. Sehingga kita menggunakan rumus paralel 1/RP sama dengan 1/12 ditambah 1/3. Samakan penyebut, ambil 12. 12 bagi 12 1 kali 1 1. Tambah 12 bagi 3 4 kali 1 4. 1 tambah 4 5/12 ohm. Tapi ini nilai 1/RP. Maka RP-nya kalau ini 1 seperti penjelasan Ibu kemarin, maka ini boleh dibalik menjadi 12/5. Kalau bukan 1 kali silang. Nah, ini contohnya. Jadi hambatan pengganti dari rangkaian ini nilainya tadi 12/5. Ya, nilainya 12/5 ohm. Gampang kan? Nah, kalau kalian sudah paham, untuk lebih paham lagi ada latihan soal. Ya, latihan soal ini silakan kalian jawab. Langsung masuk aja nanti jawabannya di Google Classroom-nya ya, diupload aja di situ. Ini jadi ada jembatan Wheatstone pada gambar mempunyai data RM. Oh, ini RM ini. Hambatan pengganti M. Di M ini, di titik M ini 4 ohm. Rx-nya 5 ohm. Rn-nya 8 ohm. Rp-nya 10 ohm. Yang diminta adalah hitung nilai hambatan pengganti RAD. Maksudnya di sini ya, berapa. Oke. Silakan dicari tadi, langsung kumpulkan saja di Google Classroom-nya, diupload di situ jawabannya ya. Ditulis di buku, bukunya difoto, fotonya upload di Google Classroom untuk mapel fisikanya ya. Oke. Baiklah, kalau ada pertanyaan silakan nanti tanyakan, boleh melalui WA Ibu atau email Ibu. Insya Allah akan Ibu bantu ya. Untuk kesempatan kali ini Ibu anggap cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.